Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, gimana kabarnya? Sehat kan? Oke, kita ketemu lagi dalam pelajaran sejarah Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin ya. Kali ini kita akan membahas tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Sebelum kita membahas tentang bagaimana prosesnya masuk ke Indonesia, kita akan membahas tentang yang pertama, agama Hindu. Agama Hindu merupakan agama yang berasal dari negara India. Agama Hindu lahir karena adanya percampuran kepercayaan bangsa Arya dan kepercayaan asli bangsa Dravida. Agama Hindu yang berkembang sebenarnya merupakan sinkretisme atau percampuran antara kebudayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida. Kitab suci agama Hindu disebut dengan Weda, artinya pengetahuan tentang agama. Pemujaan terhadap para dewa dipimpin oleh golongan pendeta atau Brahmana. Kitab Weda terdiri dari 4 bagian. Yang pertama Rigveda, berisi tentang ajaran-ajaran Hindu. Yang kedua Yajurveda, berisi doa-doa yang dibacakan pada upacara agama. Yang ketiga Samaweda, yang berisi puji-pujian yang dinyanyikan saat upacara agama. Dan yang terakhir Atharwaveda, yang berisikan kumpulan mantra-mantra gaib, doa-doa untuk menyembuhkan penyakit. Kasta dalam agama Hindu terdiri dari 4. Yang pertama Brahmana, yang bertugas mengurus soal keagamaan yang terdiri dari para pendeta. Yang kedua Ksatria, yang menjalankan pemerintahan terdiri dari raja, keluarganya, bangsawan, dan prajurit. Yang ketiga Kasta Waisya, yang terdiri dari para petani dan pedagang. Dan yang terakhir Kasta Sudra, yaitu para pekerja buruh dan pekerja kasar. Sedangkan orang yang berada di luar kasta disebut dengan bangsa Parya, yang terdiri dari para gelandangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang agama Buddha. Sama seperti agama Hindu, agama Buddha juga berasal dari India. Pembawa agama Buddha adalah Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama merupakan anak salah satu raja dari kerajaan India. Suatu hari Siddhartha Gautama meninggalkan istana. Saat berada di kota Bodhgaya, dia bertapa di bawah pohon Bodhi. Dan di sanalah dia mendapatkan penyerahan dan dikenal sebagai Sang Buddha. Kitab suci agama Buddha yaitu Tripitaka. Tripitaka terdiri dari 3. Yang pertama Vinaya Pitaka, yang berisi aturan-aturan Hindu. Yang kedua Sutta Pitaka, yang berisi pokok-pokok atau dasar mata pelajaran. Dan yang ketiga Abhidharma Pitaka, yang berisi falsafah agama. Setiap penganut Buddha disebut menjalankan Sri Dharma atau 3 kebaktian. Yang pertama, saya berlindung terhadap Buddha. Yang kedua, saya berlindung terhadap Dharma. Yang terakhir, saya berlindung terhadap Sangha. Setelah kita mengetahui sejarah agama Hindu Buddha, selanjutnya kita akan membahas tentang teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Agama dan kebudayaan Hindu Buddha sampai di Indonesia itu terdiri dari beberapa teori, yaitu yang pertama teori Brahmana, yang kedua teori Waisya, yang ketiga teori Ksatria, yang keempat teori arus balik, dan yang terakhir teori Sudra. Yang pertama teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Pandey. Ia mengemukakan bahwa para kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran agama Hindu dan Buddha, sehingga raja-raja tersebut mendatangkan kaum Brahmana untuk mengajarkan agama tersebut untuk raja dan rakyatnya.
dikemukakan oleh N.G. Brown. Dia menyebutkan bahwa para pedagang yang beragama Hindu dan Buddha lah penyebar utama agama Hindu-Buddha di Nusantara, karena para pedagang zaman dulu menggunakan jalur laut dan bergantung pada angin. Ketika para pedagang menetap di Nusantara, mereka memperkenalkan agama dan kepercayaan kepada masyarakat Indonesia. Yang ketiga, teori kesatriaan. Teori ini dikemukakan oleh Mukherjee. Pada zaman masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, di daratan India sedang berlangsung perang saudara. Raja-raja yang kalah peperangan melarikan diri ke Nusantara untuk berlindung. Lambat laun mereka mendirikan kerajaan di Nusantara dengan corak-corak yang berhubungan dengan agama Hindu dan Buddha yang sebelumnya mereka. Yang keempat, teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh Arrigha Ghosh. Teori ini berasumsi bahwa perkembangan ajaran Hindu dan Buddha yang pesat di India, kabarnya sampai terdengar ke Nusantara dan kemudian menarik minat para kaum terpelajar di Nusantara untuk berguru ke India. Setelah mereka berguru dan pulang ke Nusantara, mereka mulai menyebarkan agama baru yang mereka pelajari di sana sebagai pemuka agama dan pendeta. Dan yang terakhir, teori Sudra. Teori ini dikemukakan oleh Von Haber. Para Buddha dari India datang ke Nusantara karena dibawa oleh pemiliknya atau karena mencari kehidupan yang lebih baik. Pada saat mereka menetap di Nusantara, mereka berasimilasi dan berakulturasi dengan penduduk sekitar. Hal tersebut membawa perubahan pada penduduk yang pada awalnya memeluk animisme dan dinamisme, berganti memeluk agama Hindu dan Buddha. Sekian dari saya, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.